Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu sekalian, pembahasan tentang Imam Al-Mahdi seringkali menjadi perhatian karena di akhir zaman ini ramai yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Hari ini kita akan membahaskan ciri-ciri Imam Al-Mahdi berdasarkan hadis-hadis sahih agar kita tidak keliru dan terpedaya apabila ada seseorang yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi adalah seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat, namanya adalah Muhammad bin Abdullah, sama seperti nama Rasulullah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang maksudnya, sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu, melainkan hanya satu hari nescaya, Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah Dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu dari kalanganku, dari ahli baitku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama, sebagaimana ia, bumi, dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Antara ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia adalah Al-Mahdi sebenar adalah yang pertama, dia adalah seorang lelaki, bukan perempuan. Yang kedua, dia adalah berbangsa Arab yang lahir di kota Madinah. Yang ketiga, dia mestilah seorang yang fasih berbahasa Arab. Yang keempat, dia akan dibayah di Mekah, yaitu di antara Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim. Dan apabila Al-Mahdi dibayah, akan ada satu kelompok tentara yang dikenali sebagai Jasi As-Sufyan menuju ke kota Mekah. Tetapi apabila mereka sampai di suatu tempat bernama Al-Baido, tanah di situ akan terbelah dua dan mereka semua akan tenggelam ke dalamnya. Itulah tanda besar yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi yang dibayah di Mekah itu adalah Imam Al-Mahdi yang sebenar. Kepribadian Imam Al-Mahdi adalah cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. Ia dikenali sebagai seorang yang rendah hati, penuh kasih sayang, dan memiliki keberanian luar biasa dalam melawan kezaliman. Pada hari beliau dibayah, ulama-ulama datang ke Mekah. Allah ilhamkan mereka untuk pergi ke Mekah, sedangkan mereka sendiri pun tidak tahu akan berlaku bayah tersebut. Begitu juga dengan Al-Mahdi, beliau sendiri pun tidak tahu bahwa dia akan diangkat menjadi pemimpin akhir zaman. Beliau pergi ke Mekah dengan tujuan hanya untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Pada ketika itu, apabila ulama-ulama ini terserempak dengan pemuda ini, maka terdetiklah di hati mereka bahwa itulah Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Allah telah ilhamkan kepada mereka bahwa inilah saatnya Imam Al-Mahdi keluar. Apabila ulama-ulama ini bertemu dengan pemuda tersebut, maka berlakulah perbualan di antara mereka. Para ulama itu beritahu kepada pemuda tersebut, tahukah kamu bahwa kamu adalah Muhammad Abdullah Al-Mahdi? Pimpinlah kami. Sesungguhnya umat Islam sedang ditindas, umat Islam diperkotak-katikan. Bantulah kami dan pimpinlah kami. Pada awalnya, beliau menolak dan menafikan bahwa dialah Imam Al-Mahdi. Dia kemudian balik ke Madinah kerana tidak mahu menjadi pemimpin. Tetapi disebabkan ada berlaku kekacauan di Madinah, dia kemudiannya kembali semula ke Mekah. Pada waktu inilah, Allah memberi kekuatan kepadanya untuk menerima jawatan tersebut. Maka berbayahlah semua umat Islam kepadanya. Dan umat Islam kembali dipimpin oleh seorang khalifah besar yang adil dan soleh. Namun keutamaannya bukan hanya pada kepemimpinan politik. Dia adalah seorang yang hebat dalam ilmu agama, memahami syariat Islam secara utuh, dan membawa umat Islam kembali kepada ajaran yang benar. Walaupun kita tidak tahu bila Imam Al-Mahdi akan muncul, yang pasti adalah bahwa keadilan yang dibawa merupakan harapan bagi seluruh umat manusia. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam.